ya, dan mereka satu ranjang ya, mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri pada umumnya ya, apalagi serta mata yang merah ya, rada-rada merah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cuy, kembali lagi bersama Kisah Nyata TV coy. Oke, pada video kali ini kita akan menyelami kisah tragis ya dan mistis dari sebuah desa kecil di Jawa Timur coy. Kisah tentang seorang wanita yang tak sengaja terjebak dalam hubungan dengan makhluk gaib coy, atau yang sering disebut dengan genderuwo coy. Oke, dan pada akhirnya melahirkan seorang anak ya yang memiliki ciri-ciri aneh cuy ya, tidak umum, tidak lazim seperti anak-anak yang lain seperti itu coy. Jadi sebelum kalian membaca ini selalu ya, kalian selalu berpikir logis dulu cuy, entah ini kelainan genetik atau apa. Tapi jika kalian mempercayainya, kalian boleh-boleh saja. Dan cerita ini kita mendapatkan sumber yang valid cuy ya, bukan kita ngarang ini karena ada sumber yang valid berada di deskripsi ya. Dan cerita ini pernah viral ya, dulu pernah masuk media TV, media koran dan sebagainya cuy. Bahkan kalau nggak salah itu sampai anaknya itu sampai diundang ke salah satu acara TV dulu cuy ya. Oke, buat teman-teman yang menyukai cerita seperti ini boleh banget cuy kalian tekan tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng cuy, supaya nanti kalau kita ada update ya video terbaru kalian bisa mendapatkan cerita terbarunya coy. Oke, kita mulai dari awal mula perhubungannya dulu cuy ya. Pada awal tahun 1970-an cuy ya. Ini masih zaman dulu banget. Jadi mungkin kalau zaman sekarang udah viral banget ya. Dan zaman itu belum ada HP ya teman-teman. Dan bahkan pager pun belum ada ya. Kalau ada berita seperti ini ya udah gitu. Maksudnya yang tahu ya daerah kawasan itu aja dan tidak ada gempar ya. Zaman nggak seperti sekarang ya, dikit-dikit bisa masuk CCTV, bisa setiap orang bisa megang kamera seperti itu coy. Jadi ceritanya ada sebuah desa kecil teman-teman di Wuluhan, namanya daerah Jember, Jawa Timur ya. Hiduplah sepasang suami istri cuy. Namanya kita sebut aja si Budi dan si Siti ya. Ini nama samaran teman-teman. Tapi makanya kalian udah pernah denger ya ceritanya ini. Oke, mereka baru saja menikah cuy ya dan menjalani hari-hari penuh dengan kebahagiaan cuy. Mereka hidup di sebuah desa gitu ya. Jadi habis nikah mereka langsung pisah gitu ya. Nggak ikut ibunya, nggak ikut bapaknya dari keduanya ya. Jadi mereka memilih untuk bikin rumah lah ala kadarnya lah gitu di sebuah desa gitu ya. Namun pada akhirnya takdir ya membawa Mas Budi ini harus pergi keluar kota cuy untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari. Nah ini nih awal-awalnya tuh, jadi si Budi ini mungkin dapat orang lapangan mungkin ya, dia itu mendapatkan tugas untuk bekerja ya di luar kota, sepertinya seperti itu teman-teman. Jadi mereka putuskan untuk Mas Budi ini pergi keluar kota untuk beberapa waktu karena ada urusan pekerjaan lah, intinya seperti itu. Dan hari itu karena mereka masih pengantin baru ya, si Siti ini mungkin agak berat ya, karena ya siapa cuy, masih masa-masa bulan madu gitu loh. Terus suaminya tiba-tiba pengen kerja di luar kota gitu cuy ya. Ya kalian nanti kalau udah pengantin baru bisa merasain lah, masih awal-awalnya dari sebuah pernikahan ya, masih manis-manisnya aja anjay. Oke, pada suatu malam ya ketika Siti sedang sendirian di rumah cuy, di kampung gitu ya, masih krik ya, sepi seperti itulah, tidak seperti sekarang ya peluk, dan mungkin dulu belum ada listrik ya tahun segitu cuy, mungkin masih pakai apa ya itu, gelek atau apa ya itu, mungkin masih seperti itu cuy. Oke, ya dikejutkan oleh suara ketukan di pintu cuy ya, dek. Nah ketika ia membukanya, ia melihat sosok suaminya cuy, Mas Budi. Loh, ini kenapa Mas Budi kok tiba pulang lagi gitu. Tapi dengan muka yang capek, akhirnya si Siti membukakan pintu cuy ya. Dia tidak berpikir aneh-aneh cuy ya, karena ya mungkin karena izinnya nggak lama cuy ya, bukan karena merantau di sebuah proyek atau apa gitu ya. Emang izinnya cuma beberapa hari, dan waktu itu juga si Siti ini tidak menaruh rasa curiga apapun cuy terhadap suaminya itu ya, sosok itu yang menyerupai cuy. Jadi ada sosok yang menyerupai suaminya seperti itu cuy, pulang tuh tiba-tiba untuk pintu, ya udahlah gitu. Oke, lanjut itu tadi si Mas siapa tadi, Mas Budi ya, itu begitu di depan pintu si Siti langsung tidak menanyakan hal yang aneh-aneh, dan dia tidak curiga apapun ya. Akhirnya si Mas Budi ini dipersilakan masuk aja ya. Oh monggo Mas gitu, kok mulai gitulah kalau orang Jawanya seperti itu.
Oke, dengan penuh kasih sayang tuh ya, si Siti ini menyambut suaminya ya dalam konteks ya yang menyerupai gitu, dan menghabiskan malam itu bersama ya. Mereka bercumbu lah ya layaknya suami istri yang namanya masih hangat-hangatnya, dan masih dalam masa-masa pernikahan baru tuh ya, dan mereka satu ranjang ya, mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri pada umumnya ya. Apalagi laki-laki, kita masih berada di masa-masa malam pengantin baru coy. Gila cuy ya, ini Siti nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu ya, ya merasa ya masih seneng-seneng ya mungkin seperti itu ya, sehingga terlelap dalam kemesraan anjay. Oke, akhirnya mereka seperti biasa ya, cuman hanya malam itu aja mungkin ya, dan mungkin ini juga belum ada cuy ya. Jadi si suaminya itu anehnya ya, si Siti ini tidak merasa kalau si suaminya Mas Budi itu dia pulang cuma semalam cuy. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kerja ya. Pokoknya mungkin nggak pamit ya, ini juga belum jelas ya, ini sebenarnya Mas Budinya nih izin lagi atau enggak ya, tapi mungkin kayaknya nggak izin sih. Kayaknya mungkin bangun-bangun pagi Siti ini nggak merasa ada, mungkin suaminya udah nggak ada gitu loh, dan mungkin suaminya udah pergi ya, mungkin berangkat lagi seperti itu. Oke, kita lalu lanjut selanjutnya ya. Ini dimana masa-masa kehamilan yang misterius juga ini, dan dalam waktu terus berjalan dan Siti pun mulai merasakan perubahan pada tubuhnya ya. Ia sudah mulai merasa mual dan sering pusing gitu ya, tanda-tanda bahkan adanya awal kehamilan. Nah gitu cuy, belum itu juga belum ada ya. Namun kemarin ini tidak terasa berbeda tuh ya, gerakan dalam perutnya begitu kuat dan aneh pokoknya aneh cuy, nggak umum ya, walaupun dia mungkin tapi si Siti ini tidak mengetahui kalau ada yang aneh gitu cuy ya, aneh tapi tidak aneh gitu loh, soalnya dia itu masih kehamilan pertama seperti itu cuy. Oke, ketika dan pada saatnya ketika Mas Budi kembali dari perjalanannya, ia terkejut cuy karena melihat perut si Siti ini sudah membesar cuy ya. Loh gitu, dengan marah ia menuduh menuduh Siti ini selingkuh cuy ya. Dan Siti berusaha ya menjelaskan bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan pria lain selain suaminya. Ya iyalah cuy, si Siti juga merasa dia tuh tidak pernah berhubungan ya sama orang lain cuy. Dia tuh bener-bener merasa ya sama suaminya dia udah merasa setia, menunggu suaminya pulang kerja gitu ya. Tapi setelah melalui perdebatan yang panjang, Mas Budi akhirnya menerima penjelasan si Siti ini ya, meskipun dengan hati yang penuh keraguan. Jadi ya tetap ya Mas Budi ini tetap merasa aneh cuy ya, kenapa bisa hamil gitu ya. Mungkin tapi harusnya nggak aneh juga sih, karena si Siti juga udah menjelaskan sih, mungkin ada selisih antara kandungan dengan awal pernikahannya seperti itu. Oke, pada waktu yang ditunggu-tunggu mereka hidup bersama lagi, tetapi Mas Budi tetap dengan keraguannya ya, masih penuh masa keraguan, apa iya gitu loh cuy. Oke, hari kelahiran tiba cuy, dan Siti pun melahirkan bukan di bidan tuh, tapi melalui dukun apa tuh ya, kalau di kampung-kampung itu tuh ada ya tuh dukun-dukun yang khusus untuk melahirkan ya, dukun bayi gitu, apa sih namanya cuy, kalau di saya tuh ada sih, kayak biasanya ibu-ibu seperti itu. Nah, namun anehnya cuy, bayi yang lahir itu memiliki kulit yang gelap cuy ya, jadi tidak umum gitu. Kalau umumnya itu ada merah gitu ya, ada kayak campur darah gitu. Pokoknya apa sih, ada merah-merah campur putih ya. Kalau bayi itu juga kan biasanya masih berubah-berubah ya, kadang merah, putih, bersih, kadang gitu kan. Dan anehnya lagi itu rambutnya lebat cuy ya, dan kasar gitu loh, tidak seperti umumnya bayi yang ketika tumbuh kecil-kecil gitu ya. Serta mata yang merah ya, rada-rada merah gitu ya, walaupun tidak menyala ya, merah aja mungkin ya. Kalau umumnya kan ya hitam sama putih lah kalau umumnya ya. Dan pada akhirnya suaminya ya, Mas Budi dan tetangga-tetangganya itu terkejut cuy ya, kaget itu loh, ini anaknya kayak gini cuy ya, dengan keanehan bayi tersebut ya. Dan mereka pada akhirnya jadi gunjingan warga ya, jadi berbisik-bisik desas-desus kalau anaknya itu jangan-jangan dari makhluk astral ya, atau yang kita sebut sebagai genderiwi gitu ya.
Oke, meski diliputi rasa takut dan cemas, Siti menerima anaknya dengan penuh kasih sayang cuy ya. Gimana pun Siti ini tetap seorang ibu ya. Dia merasakan mengandung selama 9 bulan seperti itu cuy ya. Dan mereka mungkin Siti ini juga sakit hati ya anaknya yang sebenarnya, atau mungkin dibilang cacat genetik atau mungkin seperti itu ya kalau di logika ya. Akhirnya mereka pada akhirnya si Siti dan si Budi ini memberi nama bayi ini sebagai Imam Sayuti teman-teman. Tetapi anak itu lebih dikenal dengan nama Tebo ya. Kehidupan Tebo ini berbeda dengan anak-anak kecil pada umumnya. Ia tumbuh dengan cepat dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa coy. Wah, anjir. Dan Tebo hanya makan makanan yang tertentu dan tidur dalam waktu yang sangat singkat teman-teman. Oke. Jadi ini udah mulai aneh teman-teman ya, anaknya si Tebo ini ya, atau nama si Imam Sayuti. Oke, kehidupan Siti dan Budi penuh dengan tantangan tuh ya. Ya gimana ya, jadi si masyarakat juga memandang mereka dengan curiga dan seringkali menjauh, bahkan diacuhkan, diledek, disindir namanya gitu ya. Namun tetap ya, apalagi seorang Siti itu adalah seorang ibu cuy ya, dia masih berusaha menyayangi anaknya tuh. Jadi kalian nanti kalau sama orang tua jangan gitu ya, nanti suatu saat kalian juga akan menjadi orang tua coy. Namun kembali lagi Siti tetap tabah ya dan berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untuk anaknya. Oke, ia percaya bahwa meskipun Tabu memiliki penampilan dan kekuatan yang tidak biasa, ia tetaplah anaknya dan harus dicintai dan dirawat. Oke, pada akhirnya si Tebo ini tumbuh ya menjadi anak yang kuat dan berkepribadian baik ya. Meski memiliki kekuatan yang luar biasa, ia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang negatif. Dan disitu juga Siti sama Mas Budi tetap mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang kepada Tebo ya. Berharap suatu hari nanti masyarakat akan menerima anaknya apa adanya teman-teman. Ya, ceritanya sampai di sini teman-teman. Dan refleksi dan pesannya, kisah ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan penerimaan cuyan. Siti menunjukkan keberanian luar biasa dan menghadapi cobaan hidupnya. Bagaimanapun apapun ceritanya, Siti adalah seorang ibu yang akan sangat sayang sekali kepada anaknya cuy. Ia tidak menyerah meski dihadapkan pada situasi yang penuh misteri dan ketidakpastian. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami, menerima perbedaan serta tidak mudah terjebak dalam prasangka. Oke, untuk cerita ini kita dapat dari beberapa sumber cuy, beberapa dari Bombastis, ada Percaya dan The Century Blog. Oke teman-teman, di sini kita belajar ya, kita harus menerima apa adanya dan selalu waspada teman-teman. Kalau suaminya mau berangkat kerja, ini khususnya buat para laki-laki yang mencari nafkah, kalau mau berangkat itu alangkah baiknya berdoa dulu. Dan si istri juga kalau di rumah itu selalu berdoa dan ingat kepada kebesarannya teman-teman. Kita tidak boleh sompral, di mana-mana kita harus menghargai di mana ada benar ada. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ada dulu ceritanya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kritik dan saran silahkan tulis di komentar cuy. Kalian juga bisa sharing pengalaman di tempat kalian atau cerita-cerita di tempat kalian, atau kalian bisa ngirim DM ke media sosial atau alamat yang sudah saya sertakan di bawah. Kalian nanti bisa saya narasikan ya, yang penting kisahnya valid seperti itu. Oke, saya Ewan pamit undur diri. Salam kisahnya tak cuy.